Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Pada lafaz bacaan hadhihi, di sini pelafal ha ada hukum tajwid berupa mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf ha yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Panjangnya untuk ha adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal hi, hadhihi, hadhihi, pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasrah, yaitu mad yang terjadi apabila ada ha dhamir, seperti ini. Maaf. Ha dhamir yang bundar seperti ini atau yang seperti ini. Kemudian ada tanda setelahnya berbentuk ya kecil yang seperti ini. Maka teman-teman kita harus memahami tanda di Rasm Utsmani itu ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk wawu kecil, ada bentuk alif kecil seperti lafal hadhihi. Maka ini ketiga-tiganya ini menandakan dia panjang 2 harakat. Nah, apabila ada ha dhamir setelahnya bentuk seperti ini kita namakan dengan mad silah qasrah. Panjangnya adalah 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Maka hadhihi hadhihi jahannamul lati. Mohon maaf suara kami agak sedikit hilang. Tapi semoga ini tetap membantu teman-teman di dalam melanjutkan kembali pembelajaran hukum tajwid pada surah Ar-Rahman ini. Kemudian pada lafal jahannamul lati ada nun nun berharakat tasydid, kemudian di sini diwarnai dengan warna hijau. Dia menandakan di situ bacaannya adalah bacaan gunnah. Gunnah yaitu membunyikan suara hingga masuk ke rongga hidung kita. Maka suara nunnya dimasukkan ke rongga hidung. Jahannamul lati. Kemudian sambil ditahan 2 harakat. Maka jahannamul lati. Kemudian pelafal allati, di sini ada alif lam. Kita kenal di sini dengan alif lam. Ada bisa kita sebut dengan alif lam lazimah yang dimana allati ini tidak dipisahkan oleh alnya. Sebagaimana ada yang memang kata yang itu memang alnya memang dia bukan al asli tapi al tambahan menunjukkan alif lam ma'rifah yang menunjukkan dia kepada sebuah kata yang dia diususkan atau dikenalkan, dima'rifahkan. Maka allati di sini kita juga bisa masukkan dengan alif lam syamsiyah, yaitu yang diidghamkan langsung ke huruf lamnya dan ditasdidkan. Maka dia pada lafal mullati langsung tekan ke huruf lam. Jahannamul lati. Kemudian pada lafal ti di sini ada bacaan mad tabi'i lagi ditandai dengan huruf ta yang berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya. Kemudian pada lafal yukadzibu bihal mujrimun. Hati-hati teman-teman di lafal melafalkan huruf zal. Zal ini tidak boleh dibaca atau tidak boleh diganti dengan huruf zai. Contoh yukazzibu tidak, tapi dia yukadzibu. Yukadzibu bihal mujrimun. Kemudian pada lafal al mujrimun ada alif lam. Nah, ini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Pada dasarnya kata al mujrimun itu mujrimuna. Sehingga kita ketika masukkan dengan al maka menjadi al mujrimun. Ketika didahului dengan huruf fathah maka dia langsung dibaca ke huruf lamnya, alnya tidak lagi dibaca, sehingga langsung bihal mujrimun. Pada lafal al mujrimun di sini ada qalqalah di lafal huruf jim. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan huruf qalqalah yaitu dia tidak memantulkannya. Contoh yukadzibu bihal mujrimun, atau dia menambahkan hamzah, contoh mujrimun sambil putus. Nah, padahal tidak. Ketika melafalkan qalqalah dan qalqalahnya di qalqalah sughra yang di tengah-tengah bacaan kita maka dia tidak boleh
apa namanya, ada pemberhentian atau menambahkan hamzah atau tidak mantul, dan dia harus mengalir saja. Bihal, maaf, yukadzibu bihal mujrimun, mujrimun. Kemudian pada lafal mun di sini ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi apabila adanya sukun arid. Maka mad arid disukun. Mad arid adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun yang muncul karena wakof. Contoh di sini muna, karena kita matikan menjadi mun. Nah, sebelum huruf sukun arid ini, huruf yang dimatikan atau diwakofkan karena dan dimatikan, dia ada huruf mad berupa waw atau nanti alif atau huruf ya. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat untuk mad arid disukun sendiri? Yaitu panjangnya adalah boleh 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Contoh, yukadzibu bihal mujrimun, 2 harokat, al mujrimun, 4 harokat atau al mujrimun. Kemudian ayat ke-44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Pada lafal yatufuna, kedua-duanya di sini ada bacaan mad tabi'i, dhammah bertemu waw, fu ada dhammah bertemu waw. Hati-hati juga dalam melafalkan fu, jangan diganti dengan yatupuna, jangan diganti dengan p. Kemudian bainaha, pada lafal bainaha ada bacaan lin, bainaha, bainaha. Ya, kemudian pada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, wa baina hamimin an, wa baina hamimin an. Lafal hamim ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya, dan min an. Ini kelewat satu. Ada hukum tajwid berupa izhar halqi yang terjadi ketika adanya apa? Adanya kasrotain bertemu dengan hamzah. Izhar halqi terjadi apabila ada tanwin, an, in, un atau dia nun sukun bertemu dengan huruf yang 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Maka apabila ada 6 huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal an sama sebagai mujrimun ada tambahan, maaf, ada bacaan berupa mad arid disukun. Pada dasarnya ini mad badal kalau dia disambung, tapi karena kita wakof maka dia menjadi mad arid disukun. Maka cara membacanya sama dengan yang awal, yaitu dibaca boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulangi sedikit saja. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pada lafaz bacaan fabi ayyi ala, pada lafal fa usahakan dalam melafalkannya kita alirkan daripada nafas kita. Ya, kami ulangi. Usahakan di dalam melafalkan huruf fa ini harus ada aliran nafas, karena fa memiliki sifat yang namanya sifat hamas. Apa itu hamas? Hamas yaitu jaroyanu an-nafas, jaroyanun nafas, jaroyanu an-nafas. Artinya mengalirnya nafas kita. Fa, hati-hati jangan dibaca dengan pa. Kemudian dalam ayyi ditekan huruf ya-nya karena dia tasdid, dan huruf ya termasuk huruf lin yang lembut, di dalam pelafalannya jangan dihentakkan. Tapi fabi ayyi, fabi ayyi a, fabi ayyi alai. Maaf, kami agak kurang fit dalam suaranya, sehingga mungkin agak sedikit kurang jelas. Semoga tapi tetap membantu teman-teman di dalam belajar ilmu tajwid. Kemudian lafal alai, di sini ada lafal a, yaitu adanya huruf hamzah yang berharokat fathah,
bertemu dengan huruf alif, maka ia kita namakan dengan mad badal. Mad badal. Mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah, baik itu berharakat fathah, kasrah, dhammah, bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka ketika kita mendapati bacaan yang seperti itu kita namakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal lai, di sini ada bacaan namanya mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad yang harus kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Kapan terjadinya? Terjadinya apabila ada huruf hamzah. Nah, mad wajib muttasil ini sebabnya adalah adanya huruf hamzah. Adanya huruf hamzah yang terletak setelah huruf mad, berbeda dengan mad badal. Kalau mad badal huruf hamzahnya di awal, kalau mad wajib hamzahnya di akhir setelah huruf mad. Atau setelah huruf mad, mad badal sebelum huruf mad. Maaf, kembali mad badal, maaf, hamzahnya sebelum huruf mad. Kalau mad wajib setelah huruf mad. Nah, apabila hamzah tersebut pada satu kata, maka dia kita namakan dengan mad wajib muttasil yang harus kita panjangkan 4 harakat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kemudian pada lafal rabbikuma, ini kelewatan sedikit pada lafal ma. Di sini harusnya ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf ma yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal tukadziban, lafal zal, hati-hati teman-teman di lafal melafalkan zalnya, jangan diganti dengan huruf zai, jangan tukadziban, tapi tukadzi. Bagaimana cara melafalkannya? Ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Gigi seri atas. Sehingga dia pelafalannya terdengar za bukan za. Za bukan za. Maka tukadziban. Kemudian pelafal ban ada mad arid lis sukun. Yaitu mad yang terjadi apabila ada sukun arid. Sukun arid itu bukan sukun asli. Sukun asli misalnya contoh nih, kita ambil ayat setelahnya ada nun mati, ini sukun asli. Kalau di sini nunnya namanya sukun arid. Sukun yang timbul dikarenakan waqaf. Awalnya tukadzibani. Karena diwaqafkan maka nunnya mati. Tukadziban. Nah, sebelum huruf sukun arid ini ada huruf mad berupa alif. Maka ini kita panjangkan berapa harakat? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Kita coba ulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Pada lafal waliman khafa ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka ini ada hukum tajwid berupa bacaan izhar halqi, yaitu suara nunnya harus diperjelas dan dijelaskan suara nunnya waliman dan tidak boleh ditahan. Huruf izhar halqi ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini wajib dijelaskan suara tanwinnya atau suara nunnya. Kemudian pada lafal khafa, kha ada mad tabi'i, yaitu pada lafal khafa, fa alirkan nafas juga, maqama mad tabi'i lagi. Pada lafal qa ada fathah bertemu alif, rabbihi jannatan. Rabbihi ada mad silah qasira, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya ha dhamir. Ini namanya ha dhamir. Yang begini juga ha dhamir, yaitu menunjukkan kata ganti orang. Maka di sini biasanya ditandai dengan ada tanda yang seperti ini berbentuk ya kecil. Maka dia kita namakan dengan mad silah qasira dipanjangkan 2 harakat.
Kemudian pelafal jannatan. Ada nun berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan gunnah. Bacaan gunnah, yaitu suara nunnya ditahan 2 harokat. Jannatan, jannatan. Jangan langsung jannatan. Sering terjadi tidak menahan gunnahnya. Kemudian pelafal tan, ini kembali lagi kita namakan dengan mad arid disukun sebagaimana pada lafal tukadziban. Maka dia wajib, bukan wajib, kita boleh memilih antara 2, 4 atau 6 harokat. Tapi kita konsisten, bila 4, 4, maka kita ambil ahsannya ambil 4 saja. Karena dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pula pendek. Sehingga kita mengambil yang 4 saja. Kita mengambil yang 4 harokat. Kita coba ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita coba ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kita coba ulang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.